Lu setangan apa? Oke guys, tambah 2 What the hell man. Oke guys, ini ada Aji di sini. Oke guys, persiapan. Kayaknya harus ada Fandi dulu deh. Ada Karya di sini. Anjay. Anjir, vlognya diupload kapan? Kenapa besok. gua nggak upload tiap hari? Besok anu. Hah? Iya, part-part ya kan? 100 hari. Terus kita kudu ada lampu tipis nih. Nice. Anjay, mantan Vincent nyesel nggak kira-kira nih? Oke guys, persiapan buat ke Jogja. Halo Vincent dan mantannya. Halo. Oh ya teman-teman, kita mau berangkat. Yes. Sekarang udah jam 2. Enggak, seharusnya ceweknya Zidane. Cewek Zidane. Harusnya. Ada cewek. Harusnya. Harusnya. Tapi kenapa Dan emang Dan? Coba Dan cerita di sini Dan. Sampai lemes gitu. Coba sini cerita Dan. Ngarang banget lo anjir. Hah? Sen coba tanya Sen sama cewek yang orang farmasi. Ya. Caranya biar Coba yang orang Pontianak, Sen. biar Tanya, Sen. Semuanya aja. Yang bener gitu loh. Guys, jadi kita pengen jalan ke Jogja bentar lagi. Sekarang kita lagi di rumah Fandi. Fandinya baru kelar. Lu kemarin tidur berapa puluh jam? 12. 12 jam guys. Terus ini ada Kiki di sini. Halo. Sama yang penting tuh ini, kita berhentinya kalian harus cek map sih. Kita berhenti harus 2 kali men. Satu di Semarang, tapi sebelum Semarang berhenti di mana? Yang Cirebon. Cirebon tuh takutnya drift off dari tolnya jauh. Oh, ya. Terus di Cirebon tuh kata si Semi nggak ada jual makanan apa-apa pas itu nyampe Cirebon. Jadi jadi Cirebon. Waduh, tegal. Bodoh anjing ke kiri. Puncak banyak ya. Ada Marangi, ada Bodoh anjing harus ke Jogja. Lampung aja ke Lampung. Beda. Jadi ke Sumatera aja gila. Gue ada aja. Sudah guys. apa buat surprise aja. Orang-orang Lampung aja. Terus di Lampung. Banyak. Ya surprise guys, sekarang kita di Lampung. Pada canggihnya bang kan. Ya pokoknya kita persiapan. Si Fandi lagi makan. Kayaknya kita bentar lagi. Kalian masukin barang aja ke bagasi. Oke, kita masukin barang dulu. Jam 2.15. film doang. Jam 2.15. Kita mau prepare. Is it? Ada saya. Ini dikunci. Disimpan di luar maksudnya. Penuh. Tapi gua nggak bisa bawa. Di meja makan. Di meja. Berat lagi anjing. Bisa. Ayo berdoa dulu sih. Oke, kita kan perjalanannya jauh nih. Terus Mustafa dan lain-lain jalannya susah. Terus di Jogjanya kita pakai mobil ini terus. Jadi berdoa semoga selamat di jalan. Terus pulang lagi selamat. Amin. Nggak ada pecah ban, nggak ada kecelakaan, nggak ada kecurian, nggak ada maling, nggak ada meledak, nggak ada perusak pintu apa. Nggak ada sakit juga. Nggak ada patah hati. Ya itu udah dia. Iya Sen. Ya sudah gua tahu Sen. Gua tahu lo lagi patah hati. Berdoa dulu, berdoa dulu. Perfect. Everything, down to the last minute details. Saya ketinggalan sama ini ada beneran konspirasi ultimate kita Yes. on the way to Jogja men. Konspirasi ultimate akhirnya ke Ini Jogja. beneran ya, bukan korupsi ya. Yes. Let's Ini go. ada di Vincent. Vlognya dari Vincent. Yes. Eksklusif. Gas. Subscribe to Vincentius. Yes, let's go guys. Konspirasi ultimate. Road to Jogja. Go to Jogja. Gas. Ini adalah pengawal dari semuanya. Mungkin konspirasi ultimate nanti bakal kemana? Jepang. Ke Singapura. Ke Singapura. Toraja di tanah Toraja sih. Tadi dia minta ke Sumatera sih. Gak ada ke Sumatera. Ukraina nggak Ukraina itu. Kalau lu mau kemana, Zidane Dan? ya, Zidane. Semoga dilindas panser ya. Gara-gara Zidane baru patah hati ya guys ya. Mana ada gua patah hati itu juga dikat ya. Itu juga dikat. Itu juga dikat. Kasian editor gue dia tadi kenapa? Waktu cuma 2 menit anjing. Gas. Good morning guys. Gua nggak tahu ini di mana nih sebenarnya lokasinya. Nih, ada kamera Zidane yang baru bangun. Hey! Mulai lupa
What the hell man? Jadi kita udah ada di Kendall Jenner. Oh, ini kita di Kendall nih. Yes. Damn. We're about like 30 kilometers away from Semarang. Yeah. It will be our first stop, and then we're gonna eat some in Semarang. We're gonna eat something tomorrow. We're gonna eat some ass. It's around 40 minutes away from now on, and then we go to Jogja after that. Yeah. Nih. Yang itu jangan diedit ya. Nanti tuh masuk. Kamu bakal kena masalah gitu. Hah? Ya lu pikir aja anjing. Kiri mantap. Lurus dia, ke depan kiri. Ada apa? Iya enggak bener. Ada yang isi rebung juga. Iya rebung. Jadi kita bakalan makan rekomendasi pertama dari si Aji, katanya soto The Bangkong. Kalau nggak enak gimana? Kalau nggak enak si Aji bakalan ditaruh di sini, terus kita bakal menghemat satu orang guys, budget buat Ya ini. udahlah, kalian pergi saja. Enggak peduli saya ya. Aja deket langsung ke kampung deh. Di sini ada kakak ya. Hey. Kita sekarang ada di soto yang katanya buka dari tahun 1950. Kata game ini. Makanya namanya soto legendaris. Kata game ini ya. Modelnya semua kalau sini satu. Pertusuknya Ada tahu bakso goreng. Yang kesempatan gue tidak pasang mampu. kalau dari wanginya kayak kuah bakso. Masa dia bilang kayak gini, lu gak perlu tahu Ji, gak perlu tahu biar itu VTuber punya gua. Mana ada ih, hoax banget anjing. Gila. Ya, begini lah, guys. Biar VTubernya Kalau mau ngeliat anjing enggak nih, gua buka-bukaan aja guys ya. Nih. kalau mau ngeliat damen-damen lagi pada debat Gua mau kayak gini. VTuber gua, boleh enggak gua sebut namanya? Damen-damen lagi debat kayak Nama gini. VTuber ya? Nama? Siapa tuh? Jadi salah satu highlight untuk hari ini guys, Yang udah buka. jangan sampai telat makan. Dan Chef Andi telat makan guys. Dia mukanya pucat banget. Dia nggak jual. Asam lambung naik cuy. Jadi kita baru aja kelar makan di soto Bangkong, guys. To be honest, taste really good bro. Enak banget, sumpah, enak banget. Cuma si Fandi ini lemas guys. Jadi Fandi itu dia terkena sedikit gangguan, ada gangguan jadi ya paksa ya kita harus take over. Jadi karena si Pandi dia lemes banget, kayak dia ngedrop guys, jadi harus kita yang bawa untuk ke Jogja. Doain yang terbaik ya guys ya. Oke, guys, finally kita nyampe di Jogja. Yes, sekarang kita udah di Jogja, di Moyodan. Ini belakang adalah villa yang bakal kita tempatin untuk beberapa hari ke depan. Ini namanya Omahku. Ini lokasinya di sini guys. Gue bakal ngasih sedikit sneak peek. Ini shoutout buat Rehan ya, Rehan and family. Karena percayalah, ini gue tau lah gimana mereka ngebangunnya. Ini usaha temen gue guys. Ini villa temen gue. Jadi kita bakal nge-review dalam isinya kayak gimana. Tapi kalau misalnya kalian bertanya yang lain pada kemana, yang lain udah pada istirahat. Jadi tadi itu kita baru nyampe sekitar jam 12-an. Enggak. Kita tadi nyampe jam 11. Nyampe jam 11. Abis itu semua langsung ya pada kita nge-tag video shoot dulu di dalam, dan kita ya udah naruh-naruh barang ya guys ya, lagi pada istirahat semua, chilling. Fandi juga dan Karya juga lagi tidur. Nih, kalian mau lihat view depannya nggak? Lihat. Oh my god. Ini definisi bagus banget. Yes. Jadi sorry kalau misalnya muka gue rada kucel ya guys ya, karena memang capek banget, gue belum mandi dan lain-lain ya. Tapi ini kita masuk room tour nggak sih? Kita kasih house tour nggak sih? Kita kasih house tour ya guys ya. Sikat. Let's go. Ini ruang tamunya, ini TV-nya, itu ruang atas. Biasanya buat ngeliat view.
kalau misalkan di sana tuh kan ada jendela juga ya. Tapi karena memang jam segini lagi panas, jadi ya kita nongkrong di sini tadi. Ini TV-nya, ada sound systemnya, udah enak banget. Terus kita langsung ngeliat ke depan. Coba kameranya muter. Nah, ini guys, ini kamarnya. Ini kamar 1. Sebenarnya kamar 1 di depan ya, cuma itu ada Fandi. Nah ini kamarnya nih guys. Oh ini nyambung coy. Ini nyambung guys. Nyambung sama toiletnya ya. Nah ini Zidan di sini. Halo. Nah ini toilet. Toiletnya enak banget guys. Sumpah nyaman banget. Terus ini kamar gua sebenarnya ya begini ya, udah ada barang-barangnya ya. Yes. Jadi gokilnya yang gue suka dari villa ini adalah lu bisa pesan extra bed. Jadi kalau misalkan kalian mau datang sekeluarga besar, ini bisa muat sampai 12 orang guys. Ini ada dapurnya, lu bisa lihat. Tuh. Dapurnya simple, ada kompor, ada kulkasnya, simple semuanya, tapi enak. Dan yang paling gue suka, spot favorit gue, yang mana gue nggak nyangka kalau misalkan ini ada adalah nih. Ada Aji di sini guys, sedang sok-sok sibuk ya. Lagi ngecil, ngapain deh? Ngapain Aji? Ada kode JAV terbaru yaitu TDR 3000. Jadi mau ngecek aja. Siapa tahu bagus. Ya orang-orang kayak gitu jangan dengerin ya guys ya. Nih lu lihat bro. Lihat. Oh my god. Itu bisa ada tempat buat duduk di sana. Buat ngecil, ini enak banget guys. Om Ari dan Kak Rehan, thank you so much. Dan kalian nggak usah khawatir soal promote untuk villa ini, aman aja. Nggak usah minta 10 video juga kita kasih ya. Jadi udah lebih dari cukup, gila. 10 video gempor sih gue. Iya. 10 video udah ada gempor gue. Oke, kita storytelling dulu. Ini angle keren banget sih, sumpah. What the hell man, hell nah bro. Bromance. The fuck man. Jadi kita sekarang lagi di omahku ya guys ya, ini daerah Moyudan. Enggak ada. Tapi sebelum vlognya lanjut ya. Nah, Kenapa lu pakai kacamata kayak gitu sih? karena muka gue beler banget coy, lihat noh. Mau mijet di mana, Mas? Enggak bro, ini kacamata ganteng. Oh gitu. Nah, Ini berapa? 3. Nah guys, harusnya hari ini kita ada apa Ji? Harusnya kita nanti malam mau live di channel Kamerat Zidan. Yes. Karena dari kemarin beliau belum kebagian nge-live bareng kita kan di channel dia sendiri. Jadi harus dia. Nggak boleh kita karena kita dari kemarin udah nggak boleh saka ya teman-teman ya. Tapi lihat sikon nanti karena ada sebuah ada beberapa hal. Atau mungkin apa, kalaupun misalkan memang kita energinya banyak dan waktunya banyak, bisa aja kita live di 2 channel, jadi kita oper-oper. Iya ya. Gampang, tinggal kita atur Aman. aja. Atau enggak nanti radio malam aman. Oh nanti kita atur aja semua, nanti gampang. Harusnya. Laptop juga udah ready. Sebenarnya tinggal install aja. kita harusnya hari itu ada beberapa kegiatan, tapi karena kita juga baru nyampe tadi guys ya, dan ini lagi pada kecapean semua, jadi kita bakalan rest dulu untuk sementara dan See you on next agenda. ya kira-kira agendanya kayak gini lah. Jadi ceritanya gini cok, jadi waktu pas tadi kita sempet IRL live stream, IRL kita lagi IRL, si Aji ngedoxing nih tempat, terus minta kopi buat siapapun yang datang. Lu tahu tadi ada yang datang, ada 3 orang, terus si Gits, satu lagi siapa tuh, ketua Hima, Ivan, sama satu lagi si Satrio. Mereka bawain kopi guys, jadi shoutout buat mereka, ini videonya kayak gini. Shoutout buat mereka yang udah bawain kita kopi. Thank you so much. Semoga dilancarkan terus rezekinya. Itu lucu sih, bener-bener lucu. Itu pertama kali gue disamperin ke lokasi langsung aja. Tapi ya gitu guys. Besok kita bakalan seperti yang Fandi bilang. Kita bakal tadi. doxing. Bakal doxing gila-gilaan nih tempat. Gak tahu sih, gue gak tahu dia rencananya apa ya. Cuma we'll see how the thing goes. Oke? Yes. Yaitu Jogja. Seperti yang kemarin si Fandi bilang, kita bakalan kemana aja, yaitu kita bakalan tetap ngikutin itu walaupun sedikit keluar dari jadwal ya, bukan sedikit sih, lumayan keluar dari jadwal, tapi kita bakalan tetap stick, kita bakalan ke Prambanan jam 12 siang, rada gila, cuma ya udah
Mantep. Sekarang kita mau nyari sarapan dulu. Nyari sarapan, terus baru kita gas ke sana. Gas. Nggak tahu. Sampai aja sebenarnya tempat pembelian pertama kita makan dulu ya. Kita makan olive chicken, katanya ayam terkenal di Jogja. Cobain lah. Sebenarnya ini pada makan di sebelah, pada makan gudeg, cuma ini adalah tim 3 orang yang kurang suka sama gudeg kan. Jadi kita cobain alternatifnya ya. Gimana? Ope nggak? Oke. Ope ya? Paling terkenal sih, enak. Gudeg juga. Ayo cobain. Ini dia nih, tim gudeg. Ini tim gudeg. Jauh-jauh ke Jogja. Gudeg dong, gila. Ini makanan khasnya cuy, tanah kelahiran gudeg. Apa lu nggak cobain gudeg? Karena aku memang nggak suka dari awal. Cobain minimal. Ini lagi gudeg itu kerupuk nih. Apa sih yang kerupuk itu? Krecek. Oh, krecek. Iya, kerupuk kulit apa? Ini rambak. Kerupuk rambak. Oh, itu. Kalau di Padang Boleh sebut nggak sih? Jadi kita jalan ke Prambanan guys ya. Panas banget ini anjir. Prambanan. Kasih uang buat parkir tuh dari Vincent. Iya. Oke, kita ke Prambanan guys. Setelah kita makan, kita bakal lanjut lagi ke Prambanan. Iya. Ya. Nah, itu kita ke. Ini kita ke safari nggak, Pak? Ya, ke Safari Bogor. Lepas binatang-binatang ini, Pak. Anjing. Iya. Dikatain binatang. Kita estimasi perjalanan 40 menit. Wah, Dari sini. Benar sekali Aldi. Apin nggak izin ke Pascol guys. Bascol juga, Pin. Enggak, Apin nih, Apin dia Bang enggak. Bascol dong, Bang Bascol. Editornya Bang Bascol. Karir gua. Terima. Diurus ini Bang Bascol. Astagfirullahaladzim. Oke guys, jadi sekarang kita udah nyampe di Candi Prambanan. Yes. Sama. Nah, Let's go. Tuh nggak sorot gua. Buat lain nih semua. sabar. Let's go. Kita udah sampai Prambanan di day kedua. Kita arrive kedua. in Jogja and Yes. we gonna do some IRL if we get permit to do it. Ya, So, nanti kita bakalan just coba-coba IRL tipis. follow us. Nah, ini guys. Fun fact, kita datang ke sini jam 12 siang aja. Gua nggak tahu juga kenapa datang ke Prambanan jam 12 siang. Tapi karena kita ngejar terlalu banyak schedule jadi lolos lah. Bener kita beli tiket dulu nih guys. Per hari ini tiketnya, nih lu bisa lihat. Kita beli tiket dulu guys. Beli Prambanan atau Boko? Prambanan Ratu Boko untuk berapa orang? Untuk satu orang. kita beli tiket harga 85.000 itu dari Prambanan sama Ratu Boko. Jadi kita punya akses dua buat masuk, yaitu Prambanan sama Ratu Boko. Berapa tiket, Kak? Nih tiketnya kayak gini. Tiket terusan Prambanan Ratu Boko dewasa weekdays harga 85.000. Mau pakai apa bayar? Persiapan buat IRL. Tempel by Fever. Apa? Kita mau bacain cerita. Oh iya. Candi Prambanan adalah candi Hindu dari abad ke-9 terletak di DIY. Pembangunan Candi Prambanan ditunjukkan untuk Trimurti, ungkapan dari Brahma, pemelihara Wisnu dan penghancur Siwa. Pembangunan dimulai pada zaman Rakai Pikatan, Mataram kuno pada tahun 856 Masehi. Candi Prambanan adalah situs warisan budaya UNESCO yang tercatat candi Hindu terbesar di Indonesia. Itu. Ini tour guide kita yang paling mantap, guys. Tour guide kita paling mantap nih. Ini panasnya lagi aneh gara-gara Jadi kita di Prambanan, udah masuk Prambanan, lihat halamannya.
bagus banget cuy. Ini dia nih candi pertamanya. Bagus banget ya, gokil ya. Bener-bener bagus gitu. Jadi fun fact guys, kalau dari yang gue baca, si Candi Prambanan ini memang kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia ya. Candi Hindu. Di Candi Indonesia. Hindu. Yes. Karena Borobudur itu apa? Buddha. Dan diperkirakan ini di abad 9 dibangunnya. Masehi. 9 Masehi. 9 Masehi. Oleh Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, candi ini didedikasikan untuk Trimurti katanya. Trimurti. Yang mana? Trimurti itu siapa aja guys? 3 dewa besar. Dewa Siwa, Hindu. Dewa Siwa, Brahma, Brahmana, dan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Dan ini adalah untuk persembahan Dewa Wisnu sebenarnya. Nah, fun fact, jadi ini juga sempat ancur-ancuran ya candinya, tapi Bukan sampai tempat akhirnya hancur-hancuran, Sen. Emang dulu tuh emang pas hancur ketemunya banget. sama saudara si Raffles, dia itu hancur bener-bener rata. Karena di sini kan banyak aktivitas vulkanik ya. Sampai akhirnya baru Gunung, bla bla bla. dipugar lagi kan. Akhirnya disusun sama orang Belanda kayak puzzle, nyusun kayak Lego. Gokil. Nah, ini nih candi pertama. Candi pertama yang kita lihat. Gila. Jadi Cantik banget ya, bener-bener cantik banget cuy. Sumpah, kayak mengetahui manusia bikin hal-hal kayak gini tuh majestic aja menurut gue anjir. Bener-bener majestic aja sih daripada yellow. sebenarnya orang sing Ini guys, di belakang gua ada salah satu candi yang gede banget. Bisa lihat perbandingannya. Bisa lihat perbandingannya guys. Keren banget ya. Bener keren banget walaupun siang panas-panas begini, coba keren banget guys. Nah, nih guys, bersama Pak Sutri ini, Kita udah mau ke candi yang paling besar ya. candi yang paling besar. Yes. Bah. Gokil banget cuy. Bener gokil banget guys. Ini kalau kata si Haji, di dalam setiap candi itu ada patung-patungnya cuy. Jadi di setiap candinya itu ada patung-patungnya, jadi kita bisa ngeliat nanti ke dalam ada patungnya atau enggak. Kita coba naik ya guys ya. Tangganya rada-rada curam-curam. Harus hati-hati. Oh ini nih. Jam Mulia Presiden Republik Indonesia. Upacara selesainya pembinaan kembali Candi Induk Para Jonggrang oleh Dr. Insinyur Soekarno. Jadi ini candi Terbesar terbesar pada nih. 1982 dan 82 diawasi oleh UNESCO langsung. Tahun 1982. 1982. Ini 47 meter ke atas. 47 meter. Lebarnya 38. Diresmikan oleh Insinyur. Dari Dewa Ganesha. Kalau tadi ada resi atau pengikut setia, tapi ini beda. Ganesha adalah anak dari istri Dewa Siwa, dan dia hitungannya ya anak Dewa Siwa. Dia dulu lahir tanpa sepengetahuan Dewa Siwa. Dia diciptakan oleh ibunya untuk menjaga ibunya itu pas mandi. Jadi agar tidak ada orang yang mengganggu ibunya mandi, dia yang menciptakan Ganesha yang dulunya berkepala manusia. Tapi saat proses menjaga itu, Dewa Siwa datang tanpa sepengetahuannya, kan pengen nemuin istrinya dong. Dia gak ngebolehin karena lagi mandi, dan dia juga nggak tahu kalau sebenarnya Dewa Siwa adalah ayahnya. Akhirnya bertarung. Dewa Siwa memegang kepala Ganesha karena merasa anaknya dihabisi oleh suaminya sendiri. Akhirnya Dewa Siwa bertanggung jawab dengan menyuruh beberapa jin yang terpercaya untuk mencari kepala pengganti. Ditemukanlah kepala gajah, anak gajah. Dihidupkan kembali dengan kepala gajah. Itulah kenapa Ganesha berkepala gajah, guys. Dan ini adalah simbol dari kesetiaan atau wujud dari anak yang menghormati orang tua dan melawan meskipun demi kehormatan orang tuanya, bertarung. Dan lu juga pernah bilang kata Dewa Siwa takut ya sama istrinya. Iya. Makanya dia tuh Ya. menghidupkan kembali Ganesha. Yang Mythical Pocket bener Mythical Pocket ya. Gila ya. Di sini skill lu sangat-sangat W, Pak. Gila. Semua di sini. W banget, apa ya? W banget. Karena dulu awal-awal saya berangkat dari mitologi, Bapak. Itu Bener, dia makanya guys. aduh. W aja gokil anjir. Guys, kita lagi istirahat di sini. Katanya kayak pohon biasa kan, tapi kalau misalkan kalian lihat belakangnya,
Bah, Punya manajernya si Nike lah. what a really nice view. Dan si Aji di belakang lagi ngolah view guys. Lagi mikirin siapa nanti yang bakalan bawain gue payung waktu pas di Ratu Boko. Siapa yang bakalan ngasih gue minum kayak gitu-gitu guys. Oke, jadi sekarang kita nyampe di Ratu Boko. Nih bersama Kiki di sini lagi IRL. Nih, ini tiket yang tadi guys. Jadi aman. Kita scan ya. Oke, balik lagi guys. Sorry muka gue basah tadi, habis cuci muka. Kita akhirnya nyampe di Ratu Boko. Ini pertama kalinya gue ke Ratu Boko. Kalian bisa lihat view-nya. In 3, 2, 1. Boom. Keren banget cuy, sumpah nih lihat. Ada. Look at that. Oh my god. Sini. Ya Tuhan guys, ini keren banget cok. Definisi keren banget cok. Itu ada orang di sana guys lagi duduk. Gue nggak tahu sih, gue cuma pengen mengenjoy tempat ini sebagaimana mestinya. Karena ini bagus banget sih, sumpah. Ini kayak bakal gue kasih sinematik tipis gitu kan. Gas ya. Wow, lihat guys. Boleh naikin kan ya? Boleh naikin kan? Boleh. Hai guys. Lihat guys. You gotta see this man. Ini keren banget cok. Ini adalah pendopo dari Candi Ratu Boko guys. Luas banget, bener-bener lu view-nya. Belakangnya bukit, enak banget cok. Sumpah. Aku ada catatan nih mau aku bacain. Boleh? Kenapa Ratu Boko ini justru lebih luas daripada Prambanan? Karena Prambanan tadi dibangun untuk menjadi candi. Maksudnya apa? Candi keagamaan kan? Candi keagamaan untuk disembah, untuk menjadi tempat keagamaan, Iya. untuk menjadi tempat yang suci. Sedangkan Ratu Boko ini sebagai bagi Hindu. ya untuk agama Hindu. Sedangkan Ratu Boko ini sebagai Kompleks, sebagai kompleks keraton kan? daerah. Iya, ini dulu tuh Ya kan? pemukiman warga. Jadi luas banget. Kompleks keraton atau istana kuno guys. Bener. Keraton atau palace. Dibangun pada abad ke-8 sampai ke-9. Sama sebenarnya usianya sama sih Yes. Prambanan. Dan kenapa ini tuh ada di atas gunung kan? Jadi teman-teman, ini tuh dulu dibangun sama, pokoknya ini tuh dibangun di atas gunung karena untuk menjadi pos pengawasan. Jadi dari sini bisa ngelihat semua wilayah Jogja tanpa harus turun dan bisa mengontrol pasukan militer yang diturunkan nanti. Kelihatan dari atas. Kamu nanti kesini ya, kamu nanti kesini. Jadi itulah alasan kenapa ini tuh ada di atas dan susah ditemukan lagi. Dan yang kita lagi dudukin ini adalah pendoponya guys. Pendopo terbesar utama di kerajaan Nah. ini. Pendoponya ini guys, ini tuh sisa apa ya? Sisa batunya ini doang. Sebenarnya di atas ini sebelumnya tuh ada bangunan kayu. Pasti. Ada bangunan kayu yang mana ini untuk apa sih bahasanya? Kayak tempat balai pertemuan, kalau nggak aktivitas kayak resmi kerajaan. Bener. Kayak buat ya kalau misalnya ada, mungkin kayak ada pertemuan yang memang penting itu dilakukan di pendopo sini guys. Iya benar. Pendopo Ratu Boko ini. Jadi apa ya? Ini dulu tuh kayak tempat perkumpulan raja dan warga. Dan yang kita dudukin sekarang ini kemungkinan besar udah ada rajanya yang pernah duduk di pendopo ini. Ini kan pendopo utama. Iya. Luas banget loh. Dan ini pakai batu guys. Dan ini batu alam. Gila ya. Selalu Selalu merinding. amazing cowok kalau misalkan kayak ngelihat sejarah kita tuh.
Ada sebuah bangunan yang indah seindah ini di atas bukit dengan view yang indah banget. Kita lanjut lagi deh guys, karena gue pengen dapet sunset tuh cuy. Sekarang kita ada di bagian goanya guys. Tuh, kita coba masuk goa dari Candi Ratu Boko. Goanya ini guys, Gua Lanang dan Gua Wadon namanya. Guys, fun fact, Gua Lanang dan Gua Wadon guys yang di belakang gue ini, sebenarnya kalau misalkan kalian lihat tadi, guanya memang kecil tempatnya. Emang tuh buat apa sih? Kalau dari yang gue baca, ternyata ini adalah tempat untuk spiritualitas atau bermeditasi, atau bahasa gampangnya bertapa guys, bersemedi ya di sini di belakang gue ini. Kita mau menuju tempat kremasi Yes. di kompleks Ratu Boko, Candi Ratu Boko. Bukan candi sih, pemukiman Ratu Boko. Lihat belakangnya udah mulai turun-turun sunsetnya, Sangat-sangat andril ya. bener-bener andril banget. Nah ini dia nih, candi pembakaran sumur suci. Kiki mana? Kiki rehat. Ini dia nih guys, ini adalah tempat pembakaran jenazah ya guys ya. Jadi ya masih ada unsur agamanya, masih ada unsur spiritualitasnya, dan memang ya itulah ya yang sedang gua diri sekarang adalah tempat kremasi guys pada zaman dahulu kala. Ini di bawah sini sih guys, pasti harusnya di bawah sini ya. Dan kalau misalkan ngeliat sih udah pasti mereka pakai tangga sih ya guys ya. Karena nggak ada tempat untuk bawah, jadi mereka pakai tangga. But yeah, the most important thing is look at the view. Sumpah mau nangis banget anjing. Ini bagus banget guys view-nya guys. Ini view-nya bagus banget guys. Oh my god. Sumpah indah banget. Tangganya lumayan tinggi. Ini tinggi sih. Nah ini dia guys. Ini tempat pendopo, tempat buat ibadah. Oh, ini adalah tempat untuk ibadah guys di kompleks Ratu Boko. Makanya tadi gue bilang kalau misalkan yang di tempat pendopo yang tadi luas tuh nggak kebayang cok, kayak ada pertemuan untuk taktik besar, taktik perang. Kalau kayak pertemuan kayak misalkan ada kedatangan tamu besar kayak gitu-gitu ya. Itu kayak keren banget anjir, bener keren banget. Gua nggak tahu mau komen apa sih tentang Ratu Boko, jujur aja ya guys ya. Nggak tahu ya, gua ngerasanya kayak nyaman banget di sini. Tadi apalagi yang tadi di tempat pelataran tuh
yang di Pendopo yang gede banget. Itu bagus banget view-nya. Ini kalian lihat, ini gue sambil jalannya kalian bisa ngeliat view-nya sebagus apa anjir. Kayak bagus guys, bagus banget. Dan ini luas banget gitu loh. Gue sih cuma berharap ya, gue cuma berharap tempat-tempat kayak gitu nggak akan pernah dilupakan, tapi akan selalu dilestarikan terus menerus supaya orang tuh juga bisa mengenal kalau misalnya tempat secantik ini di Yogyakarta cuy. Wow. Ya, untuk jadwal sekarang kita bakalan makan. Sebenarnya kita nggak makan siang. Tadi gue baru inget kita nggak makan siang. Tapi kita bakal makan nggak tahu sate rusak mungkin ya. Gue nggak tahu si Fandi nih mau makan apaan. Cuma ya tadi kita harusnya dapat sunset, cuma karena memang hujan jadi kita nggak dapet. Nah, sekarang kita mau makan di dekat rumah. Tapi kayaknya gue bakal nyari di ganjalan dulu, nyari sate kelatak sih. Gue pengen banget sate kelatak guys. Thank you yang udah nontonin vlog day 2. Sebelum nanti kita pindah ke day 3 kayaknya bakal sedikit cuplikan. Tapi ya itulah Ratu Boko guys. Lanjutnya kita kemana, pantengin aja terus vlognya men. See you guys. Nah yang gue suka relief di sini itu tuh semuanya 3 bulan hilang. 3 bulan gitu. Nah, Areta kemana hilangnya? Siapa pacar? Ya. Iya, pada Zara sama Zara. keren banget sih, sumpah. Ini spotnya di guys.